Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alefirina Zahra dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301010. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi dari mata kuliah pemrograman framework mengenai modul 6. Nah, pada modul 6 kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu penerapan template third party dan CRUD. Nah, pada penerapan template third party, di sini terdapat tiga langkah, ada langkah satu, langkah dua, dan langkah tiga yang akan kita ikuti. Nah, di langkah satu ini terdapat perintah untuk mendownload sebuah template file. Di sini udah tersedia link Google Drive-nya, jadi tinggal kita klik. Maka nanti akan muncul beberapa folder seperti ini. Nah, karena sebelumnya sudah saya download, nah, ini sebelumnya sudah saya download template-nya. Nah, di sini ada beberapa folder tadi. Di sini ada folder namanya index. Tinggal kita klik. Nah, akan memunculkan sebuah home atau sebuah output seperti ini. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, di langkah kedua ini, kita akan kembali ke proyek kita masing-masing untuk membuat sebuah folder baru di public dengan nama asset strip admin, lalu copy folder yang ada tadi di sini itu, yang ada di default template tadi, ke folder asset admin kita. Nah, kita tinggal buka Visual Studio Code kita. Ini kita buka public. Nah, ini udah saya copy sebelumnya di aset admin. Nah, di sini udah sesuai ya, ada CSS, ada image, ada JavaScript, dan ada vendor. Nah, perintah selanjutnya yaitu membuat folder baru dengan nama admin di views kita. Kita buka lagi views kita. Nih, membuat folder baru bernama admin di views. Udah ada ya di viewsnya, folder baru bernama adminnya. Dan membuat file baru bernama dashboard.blade.php di views kita tadi. Nah, ini udah saya buat. Nih, ada dashboard di admin. Nih, kita lanjut. Di sini kita akan mengambil salah satu page yang tersedia pada template untuk dijadikan halaman awal. Silahkan kembali ke folder class vault template kita tadi. Nah, tadi udah saya kopikan juga. Sebelumnya kita buka dashboard.blade-nya. Nih, dashboard.blade kita. Nah, ini sebelumnya saya kopikan di file yang ada di template kita tadi. Ini udah saya pastikan di sini. Ini dia. Ini coding-codingan yang sudah saya pastikan. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Membuat basic controller dengan nama dashboard controller lalu create function index yang memanggil view dashboard.blade.php. Kita buka controller kita, nih dashboard. Nah, di sini kita ada public function index yang mengarahkan ke view admin dashboard. Nah, admin ini diambil dari nama foldernya tadi, dashboardnya diambil dari nama file yang kita buat tadi. Nah, di admin tadi kan kita buatnya dashboard.blade.php. Nah, maka di sini kita buatnya sesuai dengan yang kita buat tadi. Jadi dia mengarahkan ke view yang kita buat tadi. Lalu nggak lupa pula kita lihat kita lihat root kita. Nah, ini dia root get dengan nama controllernya dashboard yang mengarahkan ke index. Nah, ini controller yang untuk diffuse. Root yang untuk diffuse. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, ini nih nggak bisa saya tampilkan karena kan ada beberapa langkah. Nah, itu udah berubah codingannya. Di sini kita terdapat perintah lagi untuk menghapus kelas aktif pada nav item. Nah, sebelumnya sudah saya hapus juga, maka tampilannya tuh akan seperti ini. Nah, kalau sebelumnya kita hapus, nah, yang abu-abu yang ada di sini tuh semuanya abu-abu di sini. Jadi sekarang kan kalau kita lihat kan,
di sini abu-abunya. Nah, kalau kita nggak aktifnya itu, jadi dia tuh abu-abunya tetap ngikut. Jadi nggak ada perbedaan kalau misalnya kita kayak tekan-tekan tombol yang ada di home kita nih. Maka kita lanjut ke perintah yang kedua, kita akan menambahkan breadcrumb, title, dan tombol tambah tambah data. Salin kode berikut ini. Nah, ini kodenya yang kita salin. Kita lihat di pelanggan indeks. Nah, kita lihat di indeks. Nah, yang di sini kita salin ini dia. Sini. Mengarahkan ke root dashboard. Lalu kita buat di sini dashboard pelanggan. Di sini data pelanggan kita tadi. Nah, di sini dia tambah data tadi. Sebuah kayak tombol gitu untuk menambahkan data. Nah, ini dia. Ini dia codingan untuk buttonnya. Nah, kalau udah kita lihat ke codingan kita di sini, codingan kita di sini. Maksudnya output kita di sini. Nah, ini ada tambah data kan. Kalau misalnya kita tekan, nah dia akan menampilkan halaman seperti ini. Di sini, saat klik tombol tambah data, maka halaman kosong akan tampil pada function create di controller. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kita sudah membuat 3 function, ada index, create, dan store. Nah, ini dia fungsinya tadi untuk mengarahkan ke view yang ada di index tadi. Lalu kita buat lagi file baru create.blade.php di folder admin, lalu copy seluruh index.blade.php ke create.blade.php tadi. Nah, ini udah kita buat juga ada create.blade dan ada index.blade.php. Nah, ini logika-logikanya udah saya tambahkan juga di sini juga ada. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan tombol kembali pada bagian breadcrumb ini. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini dia breadcrumb yang akan kita tambahkan tadi di situ. Nih, ke root, lalu ke root pelanggan list yang page tambah data tadi. Nah, ini dia. Ke rootnya ini, lalu ke dashboard, ke pelanggan, ke rootnya tadi tuh. Lalu di sini ini general information aja untuk menambahkan lokasi yang ada di sini tadi tuh, menambahkan nama kita, birthday kita, email, last name, gender, phone yang ini nih. Nah, nah kalau kita kopikan sebelumnya itu dia tuh menampilkan lokasi dan berbagai macamnya. Nah, jadi pada bagian ini, pada bagian yang ini nih kita hapus general information ini dari location ini sampai ke bawah yang tidak kita perlu nih. Jadi kita hapus. Nah, sehingga tampilannya akan seperti ini sesuai dengan ini tampilan saya tadi. Nah, ini dia kan. Kalau kita udah hapus. Lalu membuat sebuah root. Nah, ini kan udah saya buat juga sebelumnya. Nih, rootnya. Nih, root menggunakan method post untuk store. Jadi di sini mengarahkan ke store yang ada di controller pelanggan yang mengarahkan ke pelanggan store nanti untuk di view-nya. Yang ini mengarahkan ke create, yang ini mengarahkan ke list. Ini mengarahkan ke function index, ini mengarahkan ke function create, yang ini mengarahkan ke function store. Seperti itu. Maka kalau kita jalankan ketika kita sudah mengisi semua bagian yang ada di codingan di output kita tadi, dia akan menampilkan output yang seperti ini. Nah, kita cek apakah tampilan kita seperti itu. Nah, di sini kita buat. Nah, karena sebelumnya udah saya isi, kita isi aja ini today. Nah, kalau kita save, maka outputnya akan seperti ini. Ini dia semua data-data yang saya isi di halaman sebelumnya tadi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai modul 6 pada pertemuan 6 ini. Saya ucapkan terima kasih dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.